Shalom, selamat pagi buat sidang doa pagi Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer Ambengan nomor 2. Pagi ini kita bersyukur karena Tuhan menolong kita, membangunkan kita, dan kita bangun dengan keadaan yang sehat. Mari kita akan berdoa, menyerahkan diri kita dalam tangan Tuhan untuk ibadah kita pada pagi ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan baik menolong kami dan memimpin kehidupan kami. Saat ini kami bersama-sama berdoa untuk membuka ibadah doa pagi. Tuhan berkati kami semuanya, jamah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biar jiwa kami selalu memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kami buka dalam nama Tuhan Yesus. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Jiwaku merindukan-Mu ya Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu,
sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Haleluya. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Haleluya, 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 haleluya. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, hanya Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duaan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubah hidupku menjadi baru, selain kasih
kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Haleluya. Kasih-Mu tidak ada duanya Tuhan. Hanya kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, kuasa-Mu tercurah di dalam kehidupan kami, di dalam kekuatan kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami pada pagi ini dengan kekuatan kuasa-Mu, dengan firman-Mu yang dapat menolong kami, menuntun kami, mengajar kami untuk kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Firman Tuhan menjadi jalan di dalam kehidupan kami, menjadi terang, suluh di dalam kehidupan kami. Berkati, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita bersyukur pagi yang indah ini kita boleh bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan renungan kita pagi hari ini saya mengambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 1-25. Dan saya akan berikan satu tema atau judul Anugerah Tuhan yang tidak pernah gagal. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Saudara yang terkasih, mungkin kita tidak perlu membaca secara menyeluruh di dalam kitab ini. Di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 1-25 ini, kalau kita melihat di situ, judul perikopnya adalah Yoahas Raja Israel. Bahwa ayat-ayat ini menceritakan bagaimana kisah Raja Israel, ya, Raja Yoahas yang hidup melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun di situ ada anugerah Tuhan yang masih diberikan bagi Raja Yoahas, bagi umat Israel, Bapak Saudara yang terkasih Tuhan. Nah, Bapak Saudara yang terkasih, dalam kisah 2 Raja-Raja 13 ini menunjukkan kepada kita satu hal yang mungkin dalam pemikiran kita, bahwa Tuhan begitu luar biasa baik karena anugerah yang selalu diberikan, anugerah Tuhan yang tidak pernah habis diberikan bagi setiap umat manusia. Dan kita bisa melihat dari kisah Raja Yoahas ini, Bapak Ibu yang terkasih, ya. Di sini diceritakan betapa Tuhan tetap setia menolong dan mengulurkan tangannya untuk memulihkan umatnya, Bapak Saudara yang terkasih. Nah,
Mari kita akan melihat, kalau kita membaca di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-9, Bapak Saudara yang terkasih, kita akan membacanya tahap demi tahap. Dalam tahun ke-23 zaman Yoas bin Ahazia Raja Yehuda, Yoahaz anak Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 17 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia hidup menuruti dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel, lalu diserahkannya lah mereka ke dalam tangan Hazael raja Aram dan ke dalam tangan Ben-Hadad anak Hazael selama zaman itu. Nah, ayat 4 Bapak Ibu. Tetapi kemudian Yoahaz memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan dia, sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong, sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Nah, Bapak Saudara yang terkasih, di sini kita bisa melihat di ayat-ayat yang sudah kita baca ini, betapa ada anugerah Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada umat Israel, kepada Raja Yoahaz yang notabene dia telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, Bapak Saudara yang terkasih, secara manusia kalau kita berpikir, seharusnya orang yang sudah melakukan kejahatan, orang yang mungkin ya sudah jahat kepada kita tidak mungkin memberikan satu anugerah buat orang itu, mungkin Bapak Ibu ya. Tetapi kita bisa melihat betapa Tuhan memberikan anugerah kepada Yoahaz ini, padahal sudah melakukan yang jahat ya di mata Tuhan ya. Saat Yoahaz berseru kepada Tuhan, ya Tuhan mendengarkan permohonannya. Nah, ini menjadi satu bukti bahwa anugerah Tuhan itu tidak tergantung kepada kebaikan manusia, Bapak Ibu ya. Walaupun secara manusia mestinya bangsa Israel ini tidak layak mendapatkan anugerah, tapi Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya. Tuhan tetap menunjukkan kesetiaannya. Tuhan tidak menolak hati yang datang dengan rendah dan hati yang hancur. Nah, Bapak Saudara yang terkasih, saya percaya memang kita berbeda. Manusia kasih dan kesetiaannya terbatas, terutama ketika mungkin disakiti. Pasti kita tidak dengan mudah memberikan satu anugerah dan toleransi, kan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tapi kita melihat di sini betapa anugerah Tuhan masih diberikan bagi bangsa Israel yang telah juga melakukan penyembahan berhala, Bapak Saudara yang terkasih. Namun Bapak Saudara yang terkasih, kita bisa melihat ketika Tuhan sudah memberikan anugerah ya. Ayat yang ke-6, hanya mereka tidak menjauh dari dosa-dosa keluarga Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, melainkan mereka terus hidup dalam dosa itu. Juga patung Asyera masih berdiri di Samaria. Oh Tuhan Yesus, luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan ya. Di sini kita bisa melihat betapa kasih Tuhan luar biasa. Padahal sesungguhnya mestinya kalau kita berpikir secara manusia, mengapa juga Tuhan masih memberikan anugerah kepada mereka? Nah, tetapi kita bisa melihat di sini Bapak Ibu, walaupun umat Tuhan gagal untuk setia, gagal untuk terus tetap mengasihi Tuhan, tetapi apa Bapak Ibu? Kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, anugerah Tuhan terus diberikan kepada umatnya. Haleluya. Dan
Oleh karena itu Bapak Ibu, kita renungkan betapa kita harusnya bersyukur ya. Kita bersyukur bahwa ternyata kita sebagai orang-orang percaya yang kadang-kala kita juga ada kekurangan, ada kesalahan. Kita harus percaya bahwa masih ada anugerah Tuhan. Masih ada anugerah Tuhan. Tetapi Bapak Ibu ya, jangan kita seperti mereka ya, seperti Raja Yoahas ini, seperti umat Israel yang terus hidup di dalam ketidakberkenanan kepada Tuhan ya. Poin yang kedua, Bapak Saudara kasih Tuhan, kita bisa melihat betapa anugerah Tuhan itu bekerja melalui iman yang lemah Bapak Ibu. Ayat 14 saya akan bacakan. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambilnyalah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu ya berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Nah Bapak Saudara yang terkasih, di ayat-ayat ini kita juga kembali menemukan ketika Nabi Elisa sakit menjelang ajalnya, Raja Yoas datang menjenguk. Di tengah-tengah situasi itu ya, Raja Yoas datang dengan keluhannya dan Elisa menyuruhnya mengambil anak panah dan memanah ke arah timur sebagai tanda kemenangan atas Aram. Ya, jadi Raja Yoas ini datang dengan persoalannya tentang serangan dari para Aram, dan di situ Elisa berkata supaya Yoas memanahkan busur anak panah dan kemudian juga memukulkannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Yoas ini? Dia memukulkannya hanya 3 kali saja. Nah, maksud dari Elisa ini bahwa proses memukulkan itu sebagai tanda imannya kepada Tuhan, tanda kemenangan atas Aram, tetapi hanya dipukulkan 3 kali lalu berhenti. Dan Elisa menegurnya, seharusnya kau pukulkan 5 atau 6 kali agar kemenangan Israel sempurna. Tetapi apa Bapak Saudara kasih Tuhan ya, kita dapat memahami bahwa di tengah-tengah situasi itu Raja Yoas mungkin sedang lemah imannya dengan serangan yang terjadi di depannya, yaitu atas Aram ya. Dan di situ, di situasi Yoas yang imannya sedang lemah, sedang setengah hati ya Bapak Ibu. Tetapi walaupun demikian, kita bisa melihat bahwa Raja Yoas tetap mengalami kemenangan Bapak Ibu. Ya, Raja Yoas tetap mengalami kemenangan walaupun di tengah-tengah kelemahan imannya ya.
Tuhan tetap memberikan kemenangan kepada Israel. Kalau kita lihat di ayat 25 Bapak Ibu ya. Yoas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hasael kota-kota yang dalam peperangan direbut Ben-Hadad dari tangan Yoahas ayah Yoas. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota-kota Israel. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah Bapak Saudara yang terkasih, terkadang dalam kehidupan kita juga kita sedang lemah iman. Dalam pergumulan, dalam sakit atau dalam masalah apapun, iman kita lemah. Dan di tengah-tengah pengharapan dan iman kita yang sedang lemah, kita mengharapkan anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Apakah Tuhan tidak akan menolong? Firman Tuhan jelas menyatakan bahwa masih ada kasih karunia yang Tuhan berikan. Karena Tuhan tahu apa yang kita alami. Karena Tuhan tahu kelemahan kita. Kita yang telah jatuh, kita yang telah mungkin ada banyak hal yang masih tidak berkenan di hadapan Tuhan. Atau mungkin kita sedang lemah iman. Tapi ketika kita berseru kepada Tuhan, ada anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhan itu setia kepada umatnya. Ya Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Dan juga Bapak Saudara yang kasih Tuhan, di bagian ayat yang ke-20 dan 21 kita bisa melihat sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Setelah Elisa meninggal, Bapak Saudara yang kasih Tuhan, terjadi satu peristiwa yang ajaib. Saat sekelompok orang melemparkan mayat ke dalam kubur Elisa, tubuh orang mati itu menyentuh tulang-tulang Elisa dan mereka hidup kembali. Haleluya. Luar biasa Bapak Saudara kasih Tuhan. Satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan nyatakan, bahwa kuasa Tuhan tidak berhenti bekerja. Bahkan setelah hambanya mati, setelah Elisa mati, ada kuasa yang masih dinyatakan, ada anugerah yang terus dinyatakan melampaui kematian. Bapak Saudara yang kasih Tuhan, hal yang luar biasa, bahwa anugerah Tuhan tidak akan pernah gagal. Anugerah Tuhan tidak pernah terbatas dan tidak dibatasi oleh apapun. Inilah satu gambaran kasih karunia Tuhan yang menembus setiap batas waktu, keadaan, bahkan maut sekalipun. Anugerah Tuhan tidak dibatasi oleh latar belakang kita, masa lalu kita, ya. Dan anugerah Tuhan tidak akan pernah mati dan padam karena dosa. Ya, justru anugerah Tuhan itu mengalahkan setiap dosa-dosa manusia. Hari-hari ini mungkin kita mengalami kegagalan. Hari-hari ini kita mungkin melakukan kesalahan. Seakan kita merasa Tuhan tidak ada di sisi kita. Seakan kita merasa tidak layak. Seakan kita merasa bahwa Tuhan sepertinya tidak mendengar doa kita. Tetapi Bapak Saudara kasih Tuhan, anugerah Tuhan melampaui semua itu. Ya, Tuhan tetap setia walaupun kadang kita tidak setia, karena Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya. Ya, anugerah Tuhan terus bekerja sekalipun saat kita berada dalam iman yang lemah. Anugerah Tuhan tidak terbatas dan tidak berhenti. Ya. Bukan karena kita orang yang sempurna,
bukan karena kita adalah orang yang benar-benar baik dan setia, tetapi Bapak Saudara kasih Tuhan, anugerah Tuhan melampaui semuanya itu. Kita mau percaya anugerah Tuhan yang besar itu, tetapi Bapak Saudara kasih Tuhan, satu yang menjadi catatan kita dalam Roma 2 ayat 4 berkata, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau pada pertobatan? Mungkin ada beberapa orang yang melihat anugerah Tuhan yang begitu besar, tetapi meresponi dengan sikap yang salah, mengambil manfaat anugerah Tuhan yang besar dengan hidup di dalam dosa. Kita tidak mau seperti umat Israel yang sudah mengalami anugerah Tuhan, tetapi dia tidak tahu. Bapak Saudara yang kasih Tuhan, biarlah kita mau mensyukuri anugerah Tuhan. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita menganggap sepi walaupun anugerah Tuhan tidak terbatas. Artinya kita tidak menggunakan kesempatan anugerah Tuhan ini untuk perbuatan yang berdosa, tetapi untuk mensyukurinya dengan kita boleh menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan. Haleluya. Kiranya renungan firman Tuhan memberkati kita semua. Percayalah, sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini, bahkan seluruh kehidupan kita, ada anugerah Tuhan yang terus ditunjukkan bagi kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di pagi yang indah ini. Kami menerima anugerah-Mu yang melimpah, khususnya firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa anugerah-Mu tidak terbatas dan tidak terpengaruh oleh segala situasi. Kadangkala Tuhan, kami berada dalam titik lemah. Kadangkala Tuhan, kami sedang dalam kejatuhan, kegagalan. Tetapi anugerah-Mu tidak pernah gagal. Anugerah-Mu itu yang mengubah hidup kami. Anugerah-Mu itu menolong kami, Tuhan. Tuhan, kami percaya saat dalam pergumulan kami pun anugerah-Mu Engkau nyatakan untuk menolong kami. Dan biarlah Tuhan, kami tetap menghargai anugerah-Mu yang Engkau berikan Bapa. Kami bersyukur Bapa, dengan anugerah-Mu yang melimpah itu boleh mengubahkan hidup kami menjadi lebih berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa buat pagi yang indah ini. Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memberkati pemerintahan kami. Tuhan, memulihkan negeri kami dalam segala aspek kehidupan di dalam bangsa kami. Tuhan, Engkau tolong, biarlah Injil-Mu terus diberitakan atas negeri kami. Banyak jiwa akan diselamatkan ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini, Gereja GSCA Ebenezer Surabaya. Tuhan memberkati dalam setiap hal, baik di dalam pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah Engkau memberikan visi dan misi-Mu. Tuhan, pakailah gereja-Mu di tempat ini, pusat dan satelit-satelit, untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu. Banyak jiwa akan dimenangkan bagi Engkau, banyak jiwa diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau memberkati Bapa setiap kami sepanjang hari ini dalam hidup kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan Engkau menuntun dan memberikan keberhasilan.
Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan setiap kehidupan kami di dalam tangan percayamu ya Bapa, dalam tangan tuntunanmu ya Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Dan di akhir doa pagi kami saat ini, kami percaya bahwa kami menerima berkat-berkat-Mu. Damai sejahtera dari Allah, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami. Mulai dari saat ini, esok sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati.